Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita kembali memperbanyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang selalu ada dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Tidak akan pernah bisa kita menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada diri kita. Tugas kita hanyalah bersyukur, dan mudah-mudahan syukur itu membuat kita semakin yakin bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar membutuhkan Allah. Kita tidak bisa berbuat apapun tanpa Allah. Sekecil apapun perbuatan, itu tidak akan bisa kita laksanakan kalau seandainya Allah tidak mengizinkannya. Meskipun perbuatan itu berat, insya Allah akan mudah untuk kita selesaikan kalau memang Allah memudahkannya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada satu kemudahan pun kecuali kalau Engkau yang telah menjadikannya menjadi mudah. Mudah-mudahan dengan syukur kita membuat kita selalu mendapatkan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk bermajelis dengan tujuan mendalami hukum dan aturan yang telah beliau sampaikan. Yakinlah bahwa tidak ada satupun aturan dan jalan yang membawa kita kepada keselamatan selain daripada aturan yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istiqamahlah berada di atas jalan itu. Para ulama terdahulu mengatakan, barang siapa yang istiqamah berada di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan istiqamah nanti ketika melewati sirat, ketika melewati jembatan yang akan kita titi. Ada titian nanti, ada jembatan, dan beragam cara dalam melewati jembatan itu. Ada yang mudah, ada yang setengah mudah. Ada orang-orang munafik yang menunggu-nunggu cahaya orang beriman. Kalau ada orang beriman lewat dengan cahayanya, dia ikut berjalan. Tapi karena orang beriman jalannya cepat, cahaya itu cepat pula hilang dari mereka. Jadi dia hanya menunggu-nunggu itu saja. Oleh karena itu, istiqamahnya kita di dunia akan membuat kita bisa istiqamah melewati sirat, memudahkan kita untuk melalui jembatan yang berujung pada surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua kita insya Allah bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita pada malam hari ini kepada kajian kaidah usul fikih. Kaidah yang terakhir yang sudah kita bahas adalah yang berkaitan dengan mustarak. Mustarak itu seperti yang sudah kita sampaikan, sebuah lafaz yang mengandung lebih dari satu makna.
lafaznya satu tapi maknanya bisa lebih dari satu, dan terkadang makna itu makna yang berlawanan, tidak sekedar tidak sama saja tapi berbeda. Dia ada yang tidak sama tetapi tetap masih bisa disatukan. Nah, sekarang mustarak dia punya lebih dari satu makna yang mungkin saja di antara makna-makna yang ada itu makna yang berbeda. Dia lawan dari kata muradif. Kalau muradif itu beberapa kata maknanya sama, sinonim. Jadi katanya yang berbeda tapi maknanya sama. Jalasa artinya duduk, qa'ada artinya duduk. Jadi jalasa, qa'ada sama-sama duduk. Meskipun secara bahasa sebenarnya dalam bahasa Arab seandainya ada kata seperti itu, pasti ada sisi yang membuat dia menjadi berbeda. Kenapa untuk majelis ilmu disebut dengan majelis? Karena duduknya duduk dengan kemuliaan, duduk dengan membawa kepada kemuliaan. Tapi ketika istilah duduk itu nanti hubungannya dengan neraka, Nabi pakai qa'ada. Umpamanya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berbohong atas namaku, berarti bersiap-siap saja, dia telah menyediakan tempat duduknya dalam neraka. Maka walaupun sama, tetapi itulah keindahan bahasa Arab, selalu saja ada sisi-sisi yang membuat dia berbeda. Yang kita hubungannya adalah dengan yang mustarak. Sekarang kita akan masuk pada contohnya ya. Kita tidak lagi berikan penjelasan tentang apa itu mustarak, apa contoh-contohnya, itu sudah selesai. Sekarang kita langsung masuk kepada aplikasi kaidah yang dulu sudah kita berikan penjelasannya. Di mana kaidah itu mengatakan bahwa lafaz yang mustarak itu mestilah dibawa kepada salah satu makna. Jadi dari semua makna itu mesti dibawa kepada salah satunya. Idza sahabathu qarinah ala dzalik, apabila diikutkan dengan qarinah dan indikasi atau ada dalil pendukung bahwa itulah makna yang dimaksud, maka dia dibawa kepada salah satu dari makna kalau ada qarinah. Baik, beberapa masalah yang dijawab dengan kaidah mustarak, atau beberapa masalah yang ternyata para ulama bisa berbeda dalam menetapkan hukum disebabkan oleh mereka berbeda juga dalam menyikapi kaidah mustarak. Jadi salah satu dari penyebab adanya ikhtilaf di kalangan para ulama, seperti yang dulu juga sudah pernah kita sampaikan, adalah ketika mereka berbeda dalam persoalan kaidah, yang tentu saja kebanyakan kaidah itu hubungannya adalah dengan lafaz, dengan karakter lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, yang salah satu bentuk lafaz itu adalah lafaz yang mustarak. Masalah pertama adalah ukuran dan batas kewajiban mengusap kepala saat berwudu. Mengusap kepala saat berwudu itu sepakat, karena ada ayat yang langsung mengatakan seperti itu. Dan itu adalah bagian dari rukun wudu. Iza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Orang-orang Syiah membaca wa arjulikum, jadi bukan dibacanya wa arjulakum, diatafkannya kepada biru'usikum,
Karena ru'us itu baris bawah, maka arjul mereka baca baris bawah juga. Sehingga hukum kaki oleh orang Syiah itu sama dengan rambut. Jadi orang Syiah tidak membasuh kaki tapi mengusap kaki. Karena atopnya adalah kepada ru'us. Tetapi hanya mereka yang ngomong seperti itu. Ulama-ulama sunnah yang lainnya semua membaca wa arjulakum karena diatofkan kepada wajah dan tangan, sehingga kaki hukumnya sama dengan wajah. Kalau wajah dibasuh berarti kaki juga dibasuh. Sekarang ada di situ wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian. Ra'sun, ru'us maksudnya rambut. Disebut kepala tapi yang dimaksud adalah rambut. Di situ agar hukumnya nanti menjadi umum kalau seandainya ada orang yang botak. Jadi kalau seandainya semata-mata dibahasakan rambut, bapak jawab dua orang botak. Tidak ada bu. Sehingga dipakai ru'us di situ, ra'sun, maka mencakup ke dalamnya rambut. Walaupun yang dibaca di katanya itu adalah kepala, disebut kepala tapi artinya rambut. Sama dengan tahallul. Coba tahallul dengan memotong rambut. Di situ kepala juga. Coba gimana cara tahallul orang yang tidak punya rambut? Apa kan dicukunya botak? Maka tinggal dia lewatkan saja pisau itu seolah-olah mencukur. Tapi lewatnya harus begini, jangan begini. Kalau harus ke belakang dia, kalau ke samping nanti bisa luka dia. Nah, jadi mengusap rambut saat berwudu itu sepakat. Persoalan yang diperbedakan oleh para ulama adalah berapa batas kadar yang diusap itu berapa? Disinilah ada dua pandangan para ulama, dua pandangan yang berbeda. Perbedaan itu disebabkan oleh mustaraknya faidah huruf. Karena di situ ada wamsahu biruusikum. Ba itu faidahnya untuk apa? Jadi di sini dikatakan yang pendapat yang pertama mengatakan bahwa ukuran rambut yang harus diusap itu adalah sebagiannya saja dan tidak diwajibkan untuk mengusap rambut secara keseluruhan. Ini mazhab Abu Hanifah dan sebagian pengikut mazhab Maliki, juga sebagian dari mazhab Syafi'i, dan yang sahih menurut mazhab Zahiri. Jadi kata mereka cukup sebahagian. Yang mengatakan sebahagian ini berbeda lagi dia. Karena Abu Hanifah mengatakan yang dimaksud dengan sebahagian itu adalah sepertiga setidaknya atau seukuran telapak tangan kita. Dari mana dia ambil itu? Diambilnya dari sebuah hadis. Nabi pernah berwudu. Dalam riwayat dikatakan ketika ia berwudu, Nabi tidak melepaskan sorbannya, tapi hanya mengangkat sorbannya ditariknya ke belakang sehingga sebagian rambut terbuka. Yang sebagian inilah yang diusap oleh Rasul. Itu yang dipakai oleh Abu Hanifah. Tapi sebagian yang lain seperti dari sebagian Syafi'iyah mengatakan asal lakono ya 3 oleh lah. Pernah enggak kita melihat ada orang beruduk gini-gini aja deh kan? Jadi sebahagian itu tidak mesti sampai sepertiga, tapi meskipun hanya tiga helai, 3 lembar. Dari mana pula mereka mengatakan seperti itu? Ru'us itu kan lafaznya lafaz jamak. Jamak itu kan banyak. Banyak yang paling sedikit berapa? Banyak yang paling sedikitnya banyak aja nomor, tapi ukuran paling kenek dia banyak ada 3. Sehingga kalau 3 saja itu sudah ru'us, sudah jamak, dia sudah dalam bentuk jamak. Begitu mereka mau analisa dari
berdasarkan kepada analisa lafaz. Oleh karena itu kelompok pertama ini mengatakan sebahagian saja. Tapi kelompok yang kedua memaknai dan mengatakan bahwa yang diwajibkan untuk diusap itu adalah atau menyapu itu adalah seluruh rambut yang ada di kepala. Karena ba yang ada pada ayat itu lizaidah bukan litab'id. Bukan untuk menunjukkan sebahagian. Maka ketika dikatakan wamsahu biruusikum, usaplah rambut-rambut kalian, di mana huruf ba tersebut merupakan huruf mustarak yang memiliki dua kemungkinan. Kelompok pertama memandang itu sebagai ba yang untuk menunjukkan sebahagian, dikuatkan nanti dengan riwayat yang lain, sedangkan yang jumhur mengatakan bahwa ba di situ bukanlah menunjukkan sebahagian tapi hanya lizaidah, dan diperkuat nanti oleh hadis-hadis yang lain. Apa hadis yang dipakai oleh jumhur ulama untuk mengatakan bahwa yang diusap itu adalah seluruh? Di antaranya adalah hadis Utsman bin Affan. Utsman ibn Affan pernah meminta satu ember air untuk mengajarkan sahabat lain berwudu. Maka berwudulah Utsman di hadapan orang-orang yang diajarnya tadi. Pas giliran sampai di rambut, Utsman ibn Affan itu membasahkan tangannya, kemudian dia mengusap rambut dimulai dari depan, bimuqaddimatihi dari depannya, dibawa tangan itu sampai ke belakang, dari belakang dikembalikan oleh Utsman sampai ke depan lagi. Itu disebutkan dalam riwayat itu. Ketika ia selesai berwudu, apa kata Utsman? Beginilah saya melihat Rasul berwudu. Beginilah saya melihat Rasul berwudu. Nah, ketika Utsman mengatakan beginilah saya melihat, berarti dia langsung melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga jumhur mengambil hadis ini. Maka dalam persoalan wudu oleh jumhur ulama untuk rambut itu secara keseluruhan. Maka ba tadi tidak dimaknainya seperti yang dimaknai oleh kelompok pertama, tetapi itu hanyalah zaidah. Ba yang sekedar tambahan tetapi tidak membuat dia menyebabkan maknanya diartikan dengan sebahagian. Kalau ditengok kekuatan dalil yang ada, maka apa yang diyakini oleh jumhur ulama nampaknya itu adalah pendapat yang lebih kuat. Tetapi apa yang dikatakan oleh dalam mazhab yang lain, seperti yang juga dikatakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islaminya, ketika yang menganalisa pendapat-pendapat tadi, ini sah. Yang tadi itu sah, tetapi yang afdal adalah seperti yang dikatakan oleh jumhur, mengusap seluruh kepala. Kira-kira kita sekedar sah atau mau yang afdal? Kalau seandainya kita mau yang afdal, tentu saja kita mengikuti apa yang dikatakan oleh jumhurul ulama. Tapi apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah dengan sebagian rambut, karena Nabi tadi juga tidak membuka surbannya, hanya mengusap rambut yang dibuka tadi. Ada juga yang mengatakan riwayat itu cara sempurna adalah Nabi meneruskan kepalanya usapan itu tapi di atas surban. Berarti meskipun Nabi sampai ke belakang di atas sorbannya tadi, tapi kan bukan rambut. Itu berarti tidak menunjukkan bahwa seluruh rambut harus. Nah, karena kalau memang harus seluruh, Nabi pasti akan buka, lalu kemudian dia usap secara keseluruhan. Oleh karena itu, sah yang seperti itu, tapi yang lebih afdal adalah dengan mengusap secara keseluruhan. Nah, tentu saja kita selagi ada yang afdal, yang lebih baik bagi kita tentu saja memilih
yang afdal, meskipun yang lain itu bisa dihukumkan sebagai pendapat yang sah. Itu untuk masalah yang pertama. Yang kedua, hukum bertayamum dengan menggunakan selain tanah atau debu. Kalau selama ini yang kita baca dalam ayat kan fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau kita lihat penafsirannya selalu dimaknai nanti dengan turaban tahiran, tanah atau debu yang suci. Diperkuat nanti oleh hadis Nabi, ju'ilat liyal ardu masjidan. Allah jadikan bagi saya bumi ini masjidan, pantas untuk kita bersujud. Jadi dimanapun kita berada, tidak ada alasan untuk tidak sholat. Karena sholat bukan hanya di masjid. Sekarang kita di hutan, tidak ada masjid situ. Payah kita nyari tempat sholat? Tidak. Karena bumi secara keseluruhan memang sudah diciptakan oleh Allah sebagai masjidan. Dan itu keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Yang jadi persoalan adalah kata sa'idan. Kata sa'idan yang tadi ketika dimaknai dengan apa yang ada pada hadis ju'ilat liyal ardu masjidan adalah bumi, yang dalam hal ini adalah tanah. Tapi apakah sa'idan itu hanya debu dan tanah saja sehingga kita bertayamum dengan itu, atau mungkinkah dengan yang selain tanah atau debu seperti batu? Disinilah persoalan itu. Jadi yang mustarak di sini adalah sa'idan. Kata lafaz sa'idan yang ada pada ayat itu, pada nas itu sebagai lafaz yang mustarak. Apakah artinya hanya turaban tahiran saja atau bisa selain itu seperti batu? Karena itu juga bagian dari sa'idan. Di sini ada dua pandangan juga. Yang pertama mengatakan bahwa tidak dibolehkan dalam bertayamum dengan menggunakan selain tanah atau debu. Berarti tidak boleh selain daripada tanah atau debu. Itu adalah pendapat, atau ini adalah pendapat jumhur ulama seperti Abu Yusuf dan di kalangan Syafi'iyah, Hanabilah dan juga mazhab Zahiri. Dalilnya adalah firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiba. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dan menggunakan tanah yang suci. Jadi ditafsirkan di situ turaban tahiran. Dengan diperkuat dalam sebuah hadis, ju'ilat lanal ardu masjidan wa ju'ilat turbatuha tahuran. Ada turbatuha, turab. Dijadikan untuk kita bumi ini sebagai masjid, tempat kita bersujud, wa ju'ilat turbatuha tahuran. Dijadikan pula turbahnya, tanah atau debunya, tahuran, sebagai media untuk bersuci. Biasa bersuci pakai air, tapi bisa diganti dengan turab, dengan debu. Ini hadis yang menafsirkan ayat yang tadi itu oleh kelompok yang pertama. Tapi karena waktu Isya sudah masuk, kita akan jawab dulu suara azan, nanti soal kita sambung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi pandangan pertama, kelompok pertama mengatakan bahwa bertayamum itu hanyalah dengan tanah atau debu. Karena sa'idan itu nanti ditafsirkan oleh hadis yang tadi itu, ju'ilat lanal ardu masjidan wa ju'ilat turbatuha tahura. Ketika diberikan penjelasan ada ardu sebelumnya, ada turbah setelahnya, maka turbah itulah yang dimaksud dengan sa'idan yang ada pada hadis tadi. Tetapi ada pandangan yang kedua, kelompok kedua mengatakan bahwa tayamum itu dibolehkan dengan menggunakan apa saja dari sesuatu yang menjadi bagian dari bumi. Seperti tanahnya, debunya, atau batu. Tapi batu yang dia maksud ini adalah batu yang belum ada campur tangan manusia. Jadi batu murni yang memang sebagai bagian dari bumi. Tapi kalau kayak dinding ini tidak disebut batu karena bukan lagi asli, itu sudah kerja tangan manusia. Dan ini adalah pandangan atau pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mazhab Maliki yang paling terlihat dalam memaknai sa'idan itu dengan batu, dengan hajar. Maka kita kalau seandainya masuk ke masjid-masjid yang ada di Maroko, itu mesti kita temukan dalam masjid itu ada batu. Masuk kita pasti ada batu. Itu katanya batu yang di Masjid Raja Hasan Sani itu dicuri orang. Nyancak wono batu. Ada masjid Hasan Sani yang di Casablanca itu. Katanya masjid ketiga terbesar setelah Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi. Ada kawan bilang dulu waktu di Maroko itu dicuri orang tuh katanya. Kenapa? Nyancak ono batu yang meletak. Entah batu apa yang diletakkannya. Tetapi kita dari situlah nanti kita bisa paham bahwa mereka memang memaknai sa'idan itu dengan batu, dan ternyata fungsinya untuk itu. Termasuk
agak saya tengok ya, saya coba mengamati, mereka sedikit agak bermudah-mudah dalam persoalan ini. Sering saya tengok mereka tengok sudut ambil batu, dipegang-pegangnya batu itu langsung bertayamum. Tengok orangnya sehat, orangnya apakah memang dia sakit, wallahu a'lam. Tapi sedikit agak bermudah-mudah, dan disitulah saya tahu fungsi batu tadi. Awak sangkut untuk ambek-ambek lapiak boleh jangan tabang angin bagaikan. Upon ndak untuk bertayamum. Kenapa dalam mazhab Maliki dimaknai dengan hajar. Dari mana mereka memaknai keumuman itu? Mustaraknya ada pada sa'idan tadi kan? Itu dari keumuman hadis ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Jadi ada dalam lafaz yang lain. Kalau yang tadi kan ju'ilat lanal ardu tahuran wa masjidan wa ju'ilat turbatuha. Sekarang tidak disebutkan turbah di situ, langsung saja ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untuk saya sebagai sebuah keistimewaan kata Rasul bahwa bumi itu dijadikan masjidan wa tahura, sebagai masjid di mana kita bisa sujud dan juga bisa digunakan untuk bersuci. Tetapi apa yang dijadikan alasan oleh kelompok kedua untuk mengatakan bahwa boleh pakai batu, tidak lagi hanya untuk tanah dan debu, itu dibantah oleh kelompok pertama, karena menurut kelompok pertama adanya hadis yang memberikan penjelasan khusus tentang turbah tadi, itu sesungguhnya adalah sebagai pentaksis keumuman hukum. Memang ada ardu itu kan bisa debu, bisa tanah, bisa batu. Tapi dengan adanya hadis yang mengkhususkan bahwa ardu tadi turbah, maka disitulah dipakai dan dipegang oleh kelompok yang pertama. Sama seperti yang tadi itu, agak sulit kita untuk mengatakan bahwa ini tidak sah, hanya ini yang sah, karena memang mereka punya alasan-alasan yang kuat. Tapi setidaknya kita tahu dari mana perbedaan itu muncul. Kenapa mereka berbeda di dalam menetapkan hukum. Bisa saja kita mengatakan bahwa yang kuat adalah pendapat jumhur ulama dengan kekuatan dalil yang ada, karena memang ada taksis. Tetapi untuk mengatakan tidak sah tentu akan sulit, karena sekelebar Imam Malik dengan kekuatan hujah yang dia punya, apalagi juga Abu Hanifah yang sependapat dengan Imam Malik. Ketika mereka mengatakan boleh dengan batu, bahkan bisa saja itu lebih memudahkan mereka. Bisa saja pendapat itu lebih memudahkan. Saya punya kawan di Maroko itu, kalau mereka musafir mesti dalam tasnya ada batu. Dibawanya batu. Untuk apa? Saya bilang, ya siapa tahu nanti entah tidak ada air, entah apa. Jadi langsung ambil batu untuk bertayamum. Oh, saya bilang gitu kan. Memang mereka seperti itu. Kan di kawasan Mediterania itu kan Maliki. Maroko, Libya, Jazair, Mauritania, Tunisia. Itu yang Mediterania itu. Itu semua adalah mazhab Maliki, sebagaimana kita di kawasan Asia Tenggara adalah sebagai pengikut mazhab Syafi'i. Ini untuk masalah yang kedua. Yang ketiga, hukum menyembelih dam tamattu atau hadyu tamattu di malam hari. Bagi orang yang haji dan hajinya adalah haji tamattu, itu dia kena hadyu tamattu yang sering kita sebut dengan dam. Sebenarnya hadyu tamattu itu bukan dam, karena dam itu denda untuk kesalahan. Tamattu bukan sebagai satu kesalahan, itu sesuatu yang cara yang memang salah satu pilihan dalam pelaksanaan haji, ifrad, qiran atau tamattu. Ketika kita memilih tamattu, ada hadiyut tamattu namanya. Jadi bukan damut tamattu.
Hadiyu itu kan hadiah. Hadiah kan berarti bukan kena denda, tapi kerelaan kita harus ada dalam memberikan menyembelih hewan. Nah, pertanyaannya, apakah dibolehkan menyembelih hadiyu tamattu itu di malam hari atau hanya di siang hari saja? Karena masa menyembelihnya kan mulai dari hari ke-10, 11, 12 atau 13 nanti sebelum matahari tenggelam. Itu masa menyembelih hadiyu tamattu. Tidak boleh disembelih sebelum wukuf. Ada sebagian di antara jamaah kita yang menyembelihnya sebelum wukuf, hari ke-8 kah, hari ke-7 kah. Nyago kambing masih munggah lah pokok turun. Dan kadang-kadang dianggap pula lebih memudahkan. Jadi selesai mereka berkunjung ziarah rihlah ma'alim itu ke tempat-tempat, termasuk ke tempat Mina itu. Sekalian ada di antara orang-orang yang di sana, orang-orang mukim di sana yang menganjurkan, udah Pak sekalian aja damnya, ngapain harus nunggu nanti. Padahal dalam aturan manasik hajinya, hadiyu tamattu itu disembelih setelah berwukuf, dan itu pada mulai dari hari ke-10. Jadi jangan tersalah dalam hal ini. Nah, bolehkah malam atau hanya siang saja? Dari mana muncul masalah itu? Muncul masalah dari kata ayyam yang ada pada ayat. Ayyam kan artinya hari. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Hendaklah mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan. Bahimatil an'am kan persoalan hewan ternak yang disembelih. Kata ayyam itu artinya adalah hari. Dan hari itu biasanya siang. Di sini muncul. Apakah memang ayyam itu hanya untuk siang saja? Atau include dalam ayyam itu malam? Ada seperti yang tadi, ada dua pandangan. Yang pertama mengatakan bahwa tidak boleh menyembelih hadiyu tamattu di malam hari. Karena ayatnya langsung mengatakan fi ayyamin ma'lumat, Allah menyebutkan pada hari-hari, bukan pada malam-malam. Hanya hari saja. Ini sebagian dari kalangan fuqaha dalam mazhab Maliki, dan juga satu riwayat yang datang dari Imam Ahmad. Tetapi pandangan yang kedua, pendapat kedua datang dari mayoritas ulama mazhab. Jumhur ulama mazhab Hanafi, Imam Malik, dalam satu riwayat mazhab Syafi'i, golongan dari mutaakhirin dalam mazhab Hambali, dan juga mazhab Zahiri. Mereka mengatakan bahwa menyembelih hewan tersebut boleh saja dilakukan baik di siang hari maupun di malamnya. Baik siang maupun malam. Sebab malam itu mengikuti hukum siang. Dan itu artinya bahwa malam hari juga merupakan waktu untuk menyembelih, sebagaimana dibolehkan untuk melontar jumrah di malam hari yang disepakati oleh para ulama. Kan lontar jumrah kan bahasanya siang juga. Tapi boleh tidak malam? Batas waktunya boleh tidak sampai malam, umpamanya udah maghrib atau sudah isya? Boleh. Meskipun nanti awalnya dimulai mungkin dari jam segini dan itu adalah waktu siang. Nah, ini yang menjadi alasan oleh jumhur, karena kata hari di situ masuk di dalamnya hukum untuk di malamnya. Tidak fokus hanya siang hari saja. Dalam hal ini barangkali apa yang dikatakan oleh jumhur ulama bisa dikedepankan, meskipun mungkin lebih afdolnya siang, itu bisa saja. Karena malam itu ya tentu saja, kalau dulu umpamanya
mungkin pencahayaan yang tidak pas, gelap dan lain sebagainya, sehingga akan ada kesulitan-kesulitan. Tapi kalau dilakukan di siang hari, tentu akan lebih mudah. Dan alasan gelap sekarang ini tidak ada lagi. Di Mina itu sama aja terangnya, mau malam, mau di tempat penyembelihan itu siang malam gitu juga, karena pencahayaan yang sudah ini. Dulu ya bisa saja lontar jumroh umpamanya kayak siang juga terang cahayanya, padahal sudah maghrib atau sudah masuk waktu isya. Baik, yang terakhir, masalah yang terakhir adalah hukum memakan hasil buruan anjing yang mati tanpa ada luka. Jadi kan kalau hewan hasil buruan anjing yang sudah terlatih lalu ia memburu dan ada luka dari hasil buruannya, semua ulama bisa menyepakati itu sebagai sesuatu yang dihalalkan kalau memang dia terlatih dan ada lukanya. Sekarang tidak ada lukanya, anjing memburu menangkap seekor rusa, dibawalah rusa itu sudah mati tapi tidak ada luka segini itu. Apakah itu menjadi sesuatu yang dihalalkan ataukah tidak? Di sini lagi-lagi dalam persoalan mustaraknya membuat para ulama berbeda di dalam menentukan hukum. Yang pertama mengatakan bahwa hewan tersebut tetap halal untuk dimakan meskipun tidak ada bekas luka dari sebab buruannya. Ini kelompok pertama. Ini pendapat Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah, Imam Al-Ashhab dan juga Ibnu Wahab dari kalangan Malikiyah, dan juga pendapat yang lebih terang dalam mazhab dari mazhab Syafi'iyah serta pendapat mazhab Zahiri. Apa dalil mereka? Dalilnya adalah sebuah dalil nas, fakulu mimma amsakna alaikum. Ini nas Al-Quran. Fakulu mimma amsakna alaikum, maka makanlah dari apa yang ditangkap oleh anjing-anjing terlatih itu untukmu. Jadi amsakna, apa yang ditangkap oleh anjing-anjing yang terlatih tadi, makan. Di situ tidak disebutkan tertangkap dan harus terluka. Pokoknya asal ditangkap deh. Boleh. Ini yang dipakai oleh kelompok pertama. Sehingga katanya walaupun tidak ada luka maka tidak mengapa. Dan ada juga nanti hadis yang lain seperti iza arsalta kalbakal muallam, apabila engkau mengirimkan anjingmu yang terlatih, wa zakarta smallahi alaih, lalu kamu menyebutkan nama Allah ketika mengirim anjing tadi itu, fakul, maka makanlah, wa in kutil, meskipun dia sudah mati, sudah terbunuh. Dan di situ juga tidak disebutkan luka atau tidak luka. Hanya disebutkan pokoknya kalau dikirim anjing tadi yang terlatih, lalu kamu baca bismillah. Itu syaratnya memang, karena kita kirim lalu bismillah, sama dengan tembak kan. Kalau ada yang ahli dalam memanah atau tembak-menembak, baca bismillah, intai burung tuh, kena lehernya, itu bukti ahlinya. Jadi bukti ahli itu intai leher, kena leher. Kalau intai leher, kena kaki namanya kan. Maka katanya orang lebih takut sama satpam dari sama polisi katanya. Karena kalau polisi intai mata kena mata, kalau satpam intai mata kena katanya. Tapi banyak satpam yang ahli daripada itu. Jangan tersinggung pula kalau ada yang satpam di sini. Nah, jadi baca bismillah dan itulah yang akan menghalalkan. Hadis ini tidak membedakan apakah terluka atau tidak luka. Namun ini tidak menjadi disepakati karena ada pendapat yang kedua,
yang merupakan pandangan mayoritas ulama fikih. Jumhur ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, sebagian mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Apa kata mereka? Bahwa hasil buruan yang dilakukan oleh anjing terlatih tidak boleh dimakan kecuali ada bekas luka dari buruannya. Karena kalau tidak ada bekas luka maka dihukumkan sama dengan bangkai. Apa beda aja bangkai nanti kan? Sembelihan itu kenapa harus disembelih? Agar mengeluarkan darah. Luka tadi tujuannya juga adalah untuk mengeluarkan darah. Dari mana mereka mengambil kesimpulan hukum itu? Diambil dari surat Al-Maidah, uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum minal jawarih. Dihalalkan bagi kalian at-tayyibat, makanan yang baik-baik, wa ma 'allamtum minal jawarih. 'Allamtum itu yang telah kamu ajar, berarti anjing yang terlatih, hewan yang terlatih untuk berburu. Minal jawarih, kata jawarih itu jurhu itu artinya terluka. Jadi dari anjing-anjing atau hewan-hewan yang sudah terlatih tadi itu, yang memang di situ ada bekas luka. Maka ayat ini terang untuk mengatakan bahwa hasil buruan tadi mesti ada lukanya. Diperkuat lagi dengan sebuah hadis Nabi, ma'an haraddam wa dzukira smullahi alaihi fakul. Sesuatu yang bisa mengeluarkan darah, mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah atasnya, fakul, maka makan. Oleh karena itu keluar darah ini nampaknya sebagai kata kunci yang ada pada hewan yang akan kita makan. Disembelih untuk mengeluarkan darah, diburu pun pakai anjing yang terlatih, maka itu juga diharuskan ada mengeluarkan darah. Nampaknya dalam hal ini yang lebih kuat adalah apa yang dikatakan oleh jumhur ulama, agar hewan itu tidak sama dengan bangkai. Dia kalau tidak ada darah yang keluar berarti dia mati dan dihukumkan sama dengan bangkai. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian kita sudah selesai dalam persoalan mustarak dan kita akan masuk nanti pada kaidah hakiki dan majazi, al-haqiqatu wal majaz. Terima kasih. Seandainya ada 1-2 pertanyaan sebelum kita salat Isya, dipersilahkan. Pas. Fadhil. Peluru bius. Nanti baru disembelih. Ya berarti hukumnya hukum sembelih. Bius itu berarti kan untuk memudahkan menangkapnya. Nampak rusa, tembak. Setelah itu ditemukan hidup lalu disembelih. Berarti hukumnya hukum sembelih, tidak ada masalah. Lebih pasti lagi kita dengan kehalalannya kan, karena sudah disembelih. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Yang tadi ada beberapa kata as-sahih itu ada sebagian yang kita baca itu mereka mengartikan dengan wajibul arti permukaan Dan kemudian salah hadis Nabi SAW ketika beliau ada salam beliau tidak menjawab, beliau seperti sebuah haid dinding ya. Haid dinding. Terus dia kemudian aduh bukan punya jawab. Jadi bagaimana tentang tadi masalah dinding? Kalau persoalan haid berarti debu yang ada
Di dinding. Bukan pada dindingnya itu, tapi debu yang ada pada dinding. Jadi ada nanti beberapa keterangan seperti wajhul ard yang di atas permukaan, keluar kita situ nampak kita tanah kan. Nah, itu yang kita apakan kalau kita yakin itulah sebagai tanah atau debu yang suci. Kalau kita tidak berada di tempat seperti ini, bagaimana caranya? Tentu di mana yang memungkinkan kita untuk mendapatkan debu yang suci. Dan dipindahkan dari air kepada debu seandainya tidak bisa berwudu karena tidak ada air. Tentu dipindahkan kepada sesuatu yang mudah untuk didapat. Sesuatu yang tersedia luas, banyak. Nah, apa yang paling banyak tersedia di kita? Ya tanah. Semua kita punya tanah. Itu hikmahnya kenapa dipindahkan dari air ke tanah. Karena itu memang yang lebih mudah. Tidak punya tanah. Dulu ada mahasiswa bertanya dulu, Pak katanya, saya suka mendaki gunung. Di atas gunung sana tidak ada air, tidak juga ada tanah. Gimana caranya? Tidak ada air, tidak ada tanah. Saya tanya, ada pohon tidak di situ? Ada banyak pohon, tumbuhnya di mana? Di mana tumbuh pohon tadi? Tayamum di situ. Bertayamum, dan karena itu memang yang mudah. Yang kedua kata para ulama, dipindahkan kepada tanah untuk mengingatkan kepada asal kita yang memang dari tanah. Dan itu artinya adalah tidak ada alasan untuk tidak taat, karena pada akhirnya kita akan kembali kepada tanah. Jadi tidak ada ayu, bukan berarti itu alasan untuk tidak sholat. Diingatkan kita kepada asal kita, dan kita beribadah sambil mengingat bahwa kita akan kembali kepada tanah. Itu diantara hikmahnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Silakan. Iya. Di dalam ayat wudu tidak tersebut di situ telinga. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Padahal ayat yang menunjukkan rukun wudu itu ada pada ayat yang tadi. Dan itu tidak disebutkan di telinga. Tetapi diambil dari hadis yang lain itu sebagai sesuatu yang dilaksanakan dalam berwudu, tapi bisa saja tidak menjadi bagian dari rukun, atau innamal udhunu minal wajh, ada minal ras, innamal udhunu, sebenarnya uzun itu bagian dari, maka disebutkan ru'us di situ, include di dalamnya telinga, sehingga ketika rambut dari depan ke belakang, dari belakang diulang lagi sampai ke depan, setelahnya juga langsung telinga, bahkan dengan basahan yang sama, dengan satu kali basahan. Tetapi dalam kajian-kajian mazhab, para ulama mazhab juga memisahkannya, sehingga rambut dulu baru kemudian telinga. Ini barangkali juga masalah-masalah khilafiyah yang ada dalam persoalan wudu. Nah, kita kalau seandainya kita tengok hadis yang ada pada Utsman bin Affan tadi, wallahu alam, itu tidak disebutkan sebagai sesuatu yang terpisah, karena innamal udhunu minar ras, itu bagian telinga, itu bagian dari kepala, sehingga sekaligus. Dan dengan air yang sama, basahkan sekali rambut sekaligus untuk telinga. Wallahu alam. Tidak disebutkan ada kadarnya, yang penting ada jawareh, ada sesuatu yang terluka membuat darah bisa keluar. Karena biasanya tentu saja
dia mati ya karena darah sudah banyak keluar, dan itu sudah membuat dia menjadi halal untuk dimakan. Berapa kadarnya wallahu alam, saya tidak pernah membaca keterangannya. Sulit pula mengukur kadarnya itu kan, berceceran kemudian. Nah, dia kalau anjing yang menangkap udah pasti ada lukanya kan, cuma luka yang mengeluarkan darah. Dia tangkap gigit itu aja itu sudah membuat dia bisa terluka kan, tapi luka yang mengeluarkan darah. Kadarnya yang wallahu a'lam. Zakallah khair. Sebentar. Di atas pesawat, kenapa harus bertayamum? Kan ada air. Pakai air. Cuma kadang-kadang pramugari itu mengusulkan khusus untuk jamaah Indonesia, kayaknya lebih dianjurkan tayamum. Apa sebab? Nyawa kalau ulun bahasa-bahasa ambil uduk dulu, langsung ambil uduk lah kan. Padahal Nabi dengan satu mood saja dia bisa beruduk. Kalau gawat, jadi sekali masuknya ke dalam tompek beruduk di pesawat, ada basah sudah tompek kan. Tentu dicayakal pramugari lah kan, atau yang memilah kalian nih. Oleh karena itu, kalau ada air, kenapa harus tayamum? Pakai ambil uduk dalam. Bisa beruduk? Bisa. Tidak mesti sebanyak yang selama ini kita lakukan. Kalau putus air di pesawat, nah baru bertayamum. Oh, kok banyak orang ambil uduk usah ganti-ganti. Ada pecopek kan sebagian uduk kan, jangan uduk sama-sama di waktu yang sama. Tinggal disiasati aja kapan dia harus berwudu. Apalagi boleh untuk dijamak kan? Kalau memang kebetulan kita dapat 2 sholat di atas pesawat kan boleh kita jamak. Umpamanya zuhur sama asar, udah di jamak. Nanti kan asarnya tidak perlu lagi kan, tinggal dibagi waktu. Oleh karena itu nggak mesti solusinya adalah dengan bertayamum. Wallahu a'lam. Ya. Itulah hukum untuk dia. Tapi kok tidak nyenggilo kan? Anjing terlatih yang memang dia dilatih untuk itu. Tidak kok dapat nyenggilo gigi dan bawa air. Alhamdulillah. Memang sakit memang. Adibo tidak itu dah. Tidak halal. Anjing yang terlatih. Maka alamtum minal jawari. Alamtum itu yang kalian ajar, kalian latih. Jadi anjing itu ternyata bisa dilatih. Dan itulah hukum untuk dia. Daging itu tidak najis. Ya tentu dibersihkan. Kalau dibersihkan tentu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dari segi hukum itu adalah halal untuk dimakan kalau memang dia sudah terluka dan nanti tentu akan dibersihkan. Kok nak membuang-buang mulai sekali tentang itu. Ya kan? Ibu latih sesekali hilang lagi langsung. Nah, itulah kekhususan hukum pada hewan yang berburu tadi. Wallahu a'lam. Baik, akhwati fillah, barangkali kita cukupkan kalau tidak ada lagi. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Dan semoga majelis ini menjadi ibadah bagi kita
yang bisa memperpanjang catatan amalan kita dan memperberat timbangannya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.